Baik, bisa mulai lagi ya. Jadi setelah tadi selesai, langkah selanjutnya yaitu mengisi serabut kelapa ini ya, serabut kelapa ini ke dalam mal yang sudah jadi tadi. Kotor ya. Dibagi aja, tidak terlalu banyak ya, nanti kalau kurang gitu aja. Paling kerja. Coba ibu ini, Mbak, ibu ini. Jangan dikerjakan dulu, tidak usah ada yang dikerjakan dulu. Kemudian perhatikan yang sudah tadi dibuat tadi ya, sudah dikancing, tapi belum semuanya. Dimasukkan lagi seperti ini. Tapi karena alatnya hanya satu, nanti bergantian saja, ya. Karena kalau tidak pakai alat, nanti dia menceng-menceng, jelek. Oke? Yang paling penting ini sudah tahu seperti dimasukkan lagi seperti tadi, oke? Oke aja. Ini paling ibu, karena ibu yang dampingi yang harus tahu. Oke, masukkan. Jadi serabut kelapa ini dari kulit kelapa yang diurek pakai mesin ya. Kalau mau buat manual itu bisa dipukul-pukul dulu, direndam. Kemudian kalau sudah mulai memar dia disisir pakai sisir paku saja. Nanti akan terpisah antara ini namanya koko koko fiber ya, koko fiber dengan koko pitnya. Koko pit itu serbuknya. Ya, sampai pada. Salah. Oke. Pokoknya kalau dia tidak masuk berarti salah. Ini sebetulnya bisa diisi langsung seperti ini, tapi hati-hati. Silakan. Hati-hati, jangan sampai kena ini karena ada bagian yang belum dikancing tadi ya. Oke, silakan masukkan seperti ini. Ini, tapi hati-hati, jangan sampai kena kawat. Oke, sedikit-sedikit dulu, merata melingkar sampai penuh. Oke, cuma bisa ya? Bisa, oke. Terus. Jangan dibuat kulitnya nih, tapi dikasih panjang. Kasih rata yang merata. Kemudian taruh dulu ya. Hati-hati karena ada kawat di dalam yang tadi belum sempat ganting ya. Oke, jangan masuk ganting. Gantian saja. Gantian ya. Gantian. Kenapa? Iya, karena ini nggak dikancing. Kan tadi saya setelah ini kan dikancing toh. Kalau dikancing dia tidak bermasalah. Nah, karena tidak, iya dikancing. 4 sisi tadi kan harus dikancing. Ini salahnya kan tadi. Ini tadi yang salah nih. Maksudnya satu program itu. Oke. Ya ini tanggal pasti, tapi hasilnya pasti tidak bagus.
Yes, kita dapat bonus. Hati-hati tangannya, Bonus, apa? kita dapat bonus. Masuk ke dalam. Dikasih padat ya. Ya. Begitu ya. Oke, simpan HP nya. Jadi sampai padat ya, hati-hati. Dibantu pakai ini ya, bantu pakai ini. Hati-hati kena kawat ya, karena tadi belum dikancing semua itu. Ada pemejanya sini ya. Hati-hati, hati-hati. Ya, harus kerja semua ya, gantian. Oke, sudah ini ya, tadi sudah ditambah ya. Dua, duduk ya, duduk. Kalau sudah jadi seperti ini belum jadi. Ini baru 60%. Ini masih ada finishing atau perlakuan selanjutnya. Tadi saya sudah berpesan, kalau tidak ikuti saran saya, dipastikan jadinya tetap jadi, tapi jelek. Karena kesatuan dari apa yang saya jelaskan adalah merupakan step by step yang tidak bisa dilewati. Tadi saya sudah berpesan, tolong diperbaiki. Jadi pasti yang tidak diperbaiki, jadinya tetap jadi tapi tidak maksimal. Nah, kalau yang benar seperti ini jadinya. Tidak ada rongga. Yang ini karena tidak diperbaiki. Ya, jadi ada rongga. Ini nggak bisa diperbaiki. Hasilnya menjadi buruk. Tapi ini pelajaran, ya. Tadi saya berpesan, silakan diperbaiki supaya hasilnya maksimal. Tadi saya kembali sudah jadi, oke sudah jadi. Tapi kalau hasil seperti ini, ya hasil itu tergambar dari proses. Kalau prosesnya baik, pasti hasilnya akan baik. Jadi, oke, setelah seperti ini bukan berarti tidak bisa. Ini memang sudah, kalau seperti ini memang sudah tidak punya nilai jual ya. Karena ini sudah boleh dikatakan produk gagal. Jadi tadi saya sampaikan bahwa segi 4 sama sudut itu hanya 4 sisi saja yang dikancingkan mengambil satu kolom. Karena nanti itu akan ada step-step berikutnya yang tahapan-tahapan yang tidak terlewatkan. Karena sampai finishnya nanti itu ada penjelasannya. Tidak seperti apa kata saya, menurut saya, dan seterusnya tidak seperti itu. Tadi di awal pembukaan saya sampaikan, hidup itu gampang, simple, tinggal meniru saja. Orang yang sukses, kita ikuti apa kebiasaan dia, cara belajar, cara mandi, cara makan, dan seterusnya, cara berdoa, maka hasilnya sama. Nah, sekarang ya terbukti. Jadi yang tidak ikuti saran, tidak berani mencontek, itu, ya hasilnya seperti ini. Ini pelajaran berharga untuk kalian semua. Pesan saya sebagai orang tua, hidup itu hanya sekali dan tidak main-main. Kita sebagai muslim tahu resiko hidup itu apa. Di akhirat nanti ada surga dan neraka. Jangankan untuk urusan dunia sepele seperti itu, apalagi dengan urusan ibadah, kita nggak boleh main-main. Belajar harus full, harus konsentrasi, harus serius sampai jadi. Tapi ada beberapa yang jadi karena ikuti saran. Saya bilang bongkar, ikuti saran jadi. Yang tidak sudah jadi sudah, tidak bisa ditipu, hasilnya seperti ini. Mungkin ibu guru kena tipu juga, sudah Bu, kan seperti itu. Tapi kalau hasilnya ini belum gitu. Ini membuktikan ini sangat berharga pelajaran ini. Ini bukan hanya karena membuat pot ini, tapi ini juga banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil manfaatnya dari belajar membuat pot anggrek. Oke.
Kemudian tahapan berikutnya adalah melipat bagian atas. Ibu tolong ibu. Karena ibu pendampingnya, nanti kalau saya tidak mungkin di sini terus. Jadi melipat bagian atas ini kan harus rapi ya, harus rapi. Ini digunting per kolom. Oke, per kolom itu seperti ini Bu ya. Oke ya, lewat satu kolom ya. Ini nggak boleh asal maunya setengah kolom saja, ya rusak gitu. Karena harus nyontek sesuai dengan petunjuk itu nyontek. Nyontek itu ada dua, ada yang saya mau dan saya menerima. Oke. Oke. Jadi kalau lewati per kolom pasti hasilnya sama seperti tadi. Ini tinggal dilipat aja Bu. Oke. Oke. Nah, setelah seperti ini masih ada finishing, dijahit pakai benang apa saja ya, boleh nilon juga boleh. Saya sarankan menggunakan tali pancing saja. Kemudian setelah katakanlah ini sudah dijahit ya, kita sudah jahit, sudah rapi. Ini belum selesai, masih ada finishing. Ini ada tadi sudah dikancing, tapi ini masih terbuka. Ini diisi, didorong. Dia nggak tembus karena sini sudah dikancing seperti awal tadi. Oke. Ini saja yang ini, yang lain tidak. Nah, kemudian masih ada kawat yang menonjol. Ini dilipat lagi. Ini namanya finishing terakhir ini. Produk memenuhi standar quality control itu kalau tidak membahayakan. Jadi kalau kita menjual hasil karya kita ternyata membahayakan untuk orang lain, kita kena undang-undang konsumen. Nah, kalau sudah semuanya tidak ada yang tidak diperkirakan tidak membahayakan, itu sudah selesai, sudah finish. Ibu mulai saja. Ini guntingnya dimulai. Ayo. Berarti yang diganti sama lagi itu lewatin satu-satu kolom ya. Dimulai dari pembatas tadi, Bu. Iya. Ya, Ini diganti, ini tidak, nanti diganti lagi. Ini diganti, bisa kasih jarak satu kolom. Nanti ini tidak, nanti ini diganti. Baik anak-anak semua perhatikan. Jadi demikian tadi kita sudah melewati belajar cara membuat apa? Pot bunga anggrek. Pot bunga anggrek ya. Jadi sulit atau gampang? Semuanya gampang. Jadi biasakan ditanam di otak kita itu, yang penting nyontek, niru ya. Ada juga seorang entrepreneur, dia menciptakan, tapi yang paling enak adalah meniru ya. Meniru saja yang sudah ada daripada bikin belum tentu jadi
Bikin sendiri maksudnya. Oke, sementara itu Ibu pendamping, apa yang didapat dari pelatihan hari ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hasil akhir dari hasil yang kami buat hari ini yaitu pot bunga anggrek. Kami mendapatkan manfaat lagi dari serabut kelapa. Minggu lalu kami sudah membuat mahkota kepala dari sabut kelapa. Hari ini kami buat lagi pot bunga anggrek dari sabut kelapa. Jadi kita benar-benar tahu ya bahwa manfaat sabut kelapa itu banyak sekali. Salah satunya ini pot bunga dari sabut kelapa. Semoga kita bisa dapat lagi manfaat-manfaat selanjutnya dari sabut kelapa yang bisa menghasilkan nilai jual beli yang tinggi. Ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita memanfaatkan sabut kelapa untuk pot bunga anggrek. Nah, sabut kelapa yang seperti tadi itu namanya coco fiber. Coco fiber, ya. Itu kalau di luar negeri itu untuk jok mobil mewah, spring bed yang kelas Wahid. Kalau kita sukanya apa ya? Kalau kita sukanya ya kapas malah sudah mulai ditinggalkan. Spon ya, dari sintetis. Siapa namanya? Sandi. Apa yang didapat dari belajar hari ini membuat pot anggrek? Untuk hari ini saya dan teman-teman bisa tahu cara bagaimana membuat pot bunga anggrek dari sabut kelapa. Terus saya harap teman-teman semua yang ada di sana bisa juga membuat pot anggrek seperti saya dan teman-teman. Baik. Ya. Baik, kesimpulan hari ini adalah bahwa limbah rumah tangga dari kulit kelapa ini selama ini kita anggap sebagai sampah. Ternyata bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan properti rumah tangga dan lain-lain. Hari ini kita semua sudah membuat pot anggrek. Baik anak-anak sekalian dan ibu pendamping, pot anggrek ini saya ingin ini berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Bunga anggrek selama ini ditanam menggunakan media akar pakis. Akar pakis adanya hanya di hutan. Terbayang nggak kalau pakis itu ditebangi terus? Habis nggak? Habis. Sedangkan pakis itu adalah tumbuhan purba yang masih sisa sampai hari ini. Itu sudah berabad-abad dia tumbuhnya itu. Nah, sementara ditebang untuk media tanam pakis. Hutan kalau sudah hilang pakisnya karena ditebang untuk tanam anggrek, maka akan menjadi gersang, mudah terbakar. Karena akar pakis, pohon pakis itu dililiti akar dengan yang mirip dengan serabut ini. Mirip serabut itu, kemudian dipotong-potong seperti papan untuk tanam anggrek. Saya berharap dengan pelatihan ini, kita semua beralih dari menggunakan akar pakis, sekarang menggunakan pot anggrek dari bahan baku kulit kelapa. Ini pesan moral untuk kita semua bahwa lingkungan hidup harus kita jaga. Kita tidak mungkin serahkan pada orang lain tanpa dimulai dari diri kita. Sampai di sini dulu pelajaran. Saya rasa cukup. Untuk selanjutnya nanti akan masuk kepada sesi berikutnya. Begitu Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.